Bab 5566. Nama, Kaisar Dewa Tertinggi Penulis, siput menjadi liar. Plus matikan mengatur ulang. Apakah kamu tamu Zhu Qingtao? Pemuda yang duduk di kursi itu berkata langsung. Ya, pemuda itu memandang Mu Yun dan segera berkata, saya seorang guru. Bagaimana Zhu Qingtao bisa memenangkan hati orang? Guru segera berkata, binatang ini, dengan bau binatang buas purba di tubuhnya, tampak seperti anjing, tetapi ia bukanlah seekor anjing, melainkan binatang buas purba, menghadap ke langit. Menghadap ke langit, Mu Yun tidak tahu jenis bola salju apa itu. Binatang buas seperti Cao Tian, seperti 9 bayi, Tao Ti, dan Si, jarang ditemukan di dunia baru saat ini. Binatang buas dan yang disebut binatang suci bukanlah jenis yang sama. Menjadi ganas dan haus darah adalah sifat kebanyakan binatang buas. Mu Yun tidak dapat menghubungkan bola salju di depannya, yang terlihat seputih anjing, dengan Cao Tian. Tapi melihat gurunya, Mu Yun tidak merendahkan diri dan tidak mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu apa yang terjadi, Tuan datang kepadaku untuk mengatakan maksud kata-kata ini. Si Zicheng tersenyum dan berkata, orang tidak berbicara diam-diam. Menurutku burung ini sangat akrab denganmu. Mungkin dia kenal denganmu. Begitu kata-kata ini keluar, Mu Yun segera berkata, saya tidak tahu orang ini adalah Cao Tian, tapi saya pernah bertemu dengannya sekali, menyelamatkannya sekali, dan saya tidak menyangka akan ditangkap oleh orang-orang babi, klan gunung terbelah. Si Zicheng segera berkata, binatang ini jarang terjadi pada masa banjir dan kelaparan, tetapi sekarang bahkan lebih langka lagi. Pada masa banjir dan kelaparan, teransmu tidak sekuat sekarang. Keberadaan para ork besar sangat menakutkan, seperti 10 protos, yang sangat menakutkan. Binatang buas tidak kalah dengan 10 protos teratas, tetapi 10 protos teratas lebih suka hidup berkelompok. Sebagian besar binatang buas itu bertangan tunggal. Sejak akhir bencana kapur, selama ratusan juta tahun, semua dunia telah terpisah satu sama lain. Sekarang dunia baru adalah satu-satunya, dan jejak binatang buas bahkan lebih sedikit lagi. Melihat bahwa Mu Yun tidak tertarik dengan ini, Si Zicheng berkata langsung, meskipun saya membeli Cao Tian ini, sangat sulit untuk dijinakkan. Saya pikir mungkin Anda punya beberapa cara. Si Zicheng mengamati bahwa di pelelangan, ini burung itu sangat tidak peduli pada yang lain, tapi ia menunjukkan antusiasme terhadap salah satu dari mereka. Oleh karena itu, Si Zicheng memperhatikan Mu Yun. Ia bisa merasakan kedekatan burung ini dengan pemuda di depannya. Mu Yun mengangkat alisnya saat mendengar ini. Jadi begitu, Mu Yun kemudian berkata, saya bisa mencoba, tapi itu butuh waktu, dan saya tidak bisa melakukannya, saya tidak mau memikul tanggung jawab apapun. Mendengar ini, Si Zicheng dikelilingi oleh beberapa orang, tampak dingin. Si Zicheng melambaikan tangannya, tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku akan memberimu waktu 3 bulan untuk menjinakkannya. Bahkan jika kamu tidak bisa menjinakkannya, jika kamu bisa membuatnya tidak terlalu ganas, aku juga akan mengingatmu. Lagi pula, untuk berteman dengan Zhu Qingtao, lebih baik berteman dengan guruku. Jika kamu ingin memasuki lembah 10.000 iblisku, aku bisa memperkenalkan Tuan Li Baozong kepadamu. Para prajurit Teran di lembah 10.000 iblisku selalu pernah bertanggung jawab atas Tuan Li Baozong. Petik 2. Terima kasih atas kebaikan Anda. Saya tidak punya rencana ini saat ini. Mu Yun kemudian berkata, dalam 3 bulan, biarlah bersamaku dulu, tidak masalah. Tentu saja, Si Zicheng kemudian berkata, tetapi kata-kata buruk diucapkan di depan. Saya menghabiskan jutaan hari untuk melelang batu Daoyuan. Jika dia kabur, kamu. Mu Yun melihat bola salju itu dan kemudian berkata, seharusnya dia tidak lari, tapi aku masih berharap Tuan bisa diam-diam mengirim seseorang untuk menjaganya. Oke, Si Zicheng tersenyum dan melambai. Mu Yun datang ke kandang, melihat bola salju di dalam kandang dan berkata dengan lembut, anak kecil, kamu telah ditangkap lagi. Maukah kamu ikut denganku? Bola salju di dalam sangkar mengangguk kosong saat ini. Segera, tuannya memerintahkan orang-orang untuk mengirim sangkar besi ke halaman tempat tinggal Mu Yun di kediaman tuan kota. Tentu saja, secara diam-diam, seseorang dikirim ke Pantaulah sepanjang waktu. Anda tahu, seekor anak binatang buas sangat berharga. Jika Anda benar-benar dapat menerimanya dan mengolahnya di masa depan, maka ia bahkan mungkin seorang kaisar, atau bahkan seorang kaisar. Yang hebat kota, pelelangan telah selesai. 00 total,
bentuk dan warna. Karakter warna pergi. Tapi di lantai atas rumah lelang Luoshan, ada banyak sosok berkumpul di sini di ruang pribadi yang besar. Ada meja bundar. Makanan lezat diletakkan di atas meja bundar. Kebanyakan orang berdiri di meja bundar. Hanya ada 5 sosok yang duduk di meja bundar. Kelima orang ini, berpakaian mewah, angkuh dan percaya diri, semuanya memiliki temperamen yang unggul dari mereka yang berada di posisi atas. 5 sosok sedang duduk di meja, mengobrol sambil tersenyum. Duduk di utara, seorang pria berpakaian emas sepanjang hidupnya, dengan rambut panjang diikat, rambut emas muda di pelipisnya, dan rambut tebal. Pria ini adalah Si Zhenghe, pria bertubuh besar dari klan naga terbang singa gila. Si Zhenghe sendiri adalah orang yang sangat kuat di alam Kaisar Daosin dan alam perampokan ke-6. Dia juga orang kedua di komando klan naga terbang singa gila. Status dan identitasnya adalah yang kedua setelah pemimpin klan, Xiangru. Dan di seluruh lembah iblis, statusnya sangat tinggi. Selain Si Zhenghe ini, orang lain juga berstatus tinggi. Qi Yuanhua beruang Qiantian, perak Haoxuan dari klan Juji Silver Snake, Zhu Yunye dari klan gunung yang membelah babi, Ma Gaoze dari klan bayangan merah Tianma. Kelima orang ini, Si Zhenghe dan Zhu Yunye, semuanya adalah tokoh dari 6 bencana kaisar. Dan Qi Yuanhua, Yin Haoxuan, dan Ma Gaoze semuanya adalah 5 bencana kaisar. Kelima orang di 10.000 lembah iblis ini juga bisa dikatakan sebagai yang kedua setelah 5 kepala klan. Pria sebesar itu, saat ini, diam-diam berkumpul di kota Luoshan. Saya harus mengatakan, ini sangat aneh. Orang-orang itu belum datang. Zhu Yunye, yang terlihat sedikit gemuk, berkata pada saat itu, ini karena mereka datang kepada kami untuk membicarakan banyak hal dan menunda-nunda. Mendengar hal tersebut, Ma Gaoze di sampingnya tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak masalah. Bagi kami, kerja sama ini bermanfaat dan tidak merugikan. Meski begitu, waktunya tidak akurat. Sungguh keterlaluan bagi kami menunggu mereka di sini. Saat ini, Qi Yuanhua mendengus dingin, menurutku mereka lebih unggul. Di 4 alam kecil, hanya lembah iblis yang merupakan kekuatan yang diciptakan oleh para orc. Bahkan jika Anda adalah kekuatan emas, masih banyak tempat di lembah Bansi yang menyimpan akar jahat para orc. Ini tidak dapat diubah, dan manajemen puncak lembah Wanyao tidak berniat untuk berubah. Mengapa mereka harus berubah? Inilah wajah asli mereka, sedangkan bagi orang lain yang tidak menyukainya, tidak apa-apa jika Anda tidak menyukainya. Yin Haoxuan, Si Zhenghe, tidak mengatakan apapun saat ini. Di jendela aula, sesosok tubuh berjubah putih berdiri perlahan dan melihat ke kejauhan. Dari lantai atas rumah lelang Luoshan, Anda bahkan dapat melihat keseluruhan garis besar kota Luoshan. Bai Pao perlahan berkata, tidak ada salahnya. Menunggu lebih lama lagi, tidak sesederhana itu datang ke sini diam-diam untuk menghindari mata dan telinga orang lain. Sosok berjubah putih berbalik, memperlihatkan wajah lembut. Orang ini berpenampilan seperti pria berusia 30-an, dengan temperamen anggun dan senyuman, yang sekilas membuat orang mudah merasa nyaman. Tuan Li benar, mohon tunggu. Yin Haoxuan, yang terlihat sedikit kurus, kini tersenyum dan berbalik. Lainnya, tidak ada lagi kata-kata. Sosok yang berdiri di belakang 5 orang itu tidak berbicara sepenuhnya. Orang-orang ini adalah orang-orang besar di alam kekaisaran dari 5 keluarga. Di luar, mereka semua terkenal dan berkuasa, tapi sekarang, mereka hanya pantas berdiri di belakang 5 orang besar ini. Maafkan aku terlambat, aku terlambat. Pada saat itu, pintu aula terbuka, dan segala macam sosok keluar dari pintu. Tokoh utamanya, dengan rambut panjang dan syal, bertubuh tinggi dan megah. Sekilas, Feng Shen tampan. Meski terlihat berusia 30 atau 40 tahun, tak sulit membayangkan kalau ia masih muda, ia pasti pria yang cantik. Batas Wuling, klan Wu, Wu Xian. Wu Xian ini, yang merupakan saudara ketujuh Wu Yang, kepala klan Wu, disebut guru ketujuh Wu. Dia adalah orang hebat di kalangan Wuling. Wu Xian mengikuti beberapa sosok di belakangnya. Sekilas, mereka semua adalah sosok di alam kaisar, dan yang terburuk adalah kekuatan dari alam 3 perampok. Di seluruh 4 alam kecil, belum lagi 3 perampok kaisar, adalah orang dari 1 perampok kaisar, yang pastinya adalah orang yang membawa tripod di semua lapisan masyarakat dan di semua wilayah. Sekarang, orang-orang ini mengikuti Wu Xian seperti pelayan.
Wu Xian tertawa dan berkata, ini benar-benar perjalanan yang panjang dari dunia Wuling. Kamu harus berhati-hati terhadap pengintipan 10.000 Buddha di jalan. Beberapa orang kuat di lembah iblis terdiam. Wu Xian tidak merasa malu, jadi dia maju ke depan dan berkata sambil tersenyum, saya kebetulan bertemu guru Luo Chen di jalan, jadi saya datang bersama. Tuan Luo Chen, beberapa orang melihat. Di luar gerbang, tim lain muncul. Pemeran utama, tinggi, terlihat agak kurus, dan pipinya sedikit cekung, membuat orang merasa seperti bayangan. Ini Luo Chen, guru nasional Tian Luo Senchao. Luo Chen awalnya adalah putra kerajaan Kaisar Tian Luo, tetapi pada saat kelahirannya, dia sudah menjadi cabang dari keluarga kerajaan Luo. Seperti Tuan Luo Ao sebelumnya, meskipun ini hanya bencana kedua kaisar, Tuan Luo Ao adalah saudara dari kaisar saat ini, dan keluarga sucinya kuat. Luo Chen, putra keluarga kerajaan, adalah sosok inti keluarga kerajaan selama beberapa generasi. Sejak kecil, Luo Chen dilahirkan di tempat terpencil di dunia Tian Luo dan tidak menerima pendidikan yang seharusnya dimiliki anak-anak kerajaan. Tapi pria ini punya reputasi yang bagus. Di seluruh wilayah Tian Luo, dia hanya mengandalkan kemampuannya sendiri untuk bangkit selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi penguasa nasional Tian Luo Senchao. Anda tahu, Dewa Tian Luo ada di dalam. Kaisar dinasti ilahi adalah yang paling kuat, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di bawah Kaisar, ada penguasa nasional, yang berpartisipasi dalam urusan sehari-hari dinasti kekaisaran. Bahkan para pangeran pun lebih pendek dari penguasa nasional. Ini menunjukkan pentingnya Luo Chen di seluruh dinasti Tian Luo. Tuan Luo Chen datang sendiri, dan Xi Zhenghe serta Zhu Yunye tidak lagi rusak. Bagaimanapun, Luo Chen ini, dalam hal status Wu Xian di klan Wu tidak lebih rendah dari dia. Tapi kuncinya adalah Luo Chen cukup terkenal di 4 alam. 4 batas bumi, 8 kekuatan emas. Di antara 8 kekuatan emas, Kaisar, leluhur, dan leluhur tertinggi secara alami adalah tokoh teratas di ranah Kaisar Daoxin, dan kekuatan tempur mereka jelas merupakan yang terkuat. Bisa dikatakan pemimpinnya adalah angkatan pertama. Mereka yang mengambil langkah selanjutnya, Luo Chen dan Wu Xian, adalah yang kuat di langkah kedua. Orang-orang ini menghentakkan kaki dan menggoyangkan kaki mereka di seluruh 4 alam. Luo Chen melengkungkan tangannya dan berkata, memang benar, setelah tiba di kerajaan naga, kamu harus bersiap agar orang-orang dari 10.000 Buddha menyadarinya, jadi waktunya agak lambat, semuanya, aku benar-benar minta maaf. Petik 2, Xi Zhenghe tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak apa-apa. Ayo, cepat duduk, ada satu lagi juga. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang melihat keluar pintu. Benar saja, saya melihat sekelompok orang datang. Yang memimpin adalah seorang wanita berusia 30-an. Dia langsing, montok, cantik, dan dewasa. Ini seperti buah persik matang, yang sangat menarik. Bao Qingyun, melihat pengunjung itu, semua orang di lembah iblis tercengang. Kali ini saya mendengar bahwa ada juga orang besar di sekte Kibao Liuli, tetapi saya tidak menyangka yang ini. Bao Qingyun, orang kuat terkenal di Wuling, adalah saudara perempuan Bao Jianfeng, kepala sekte Kibao Liuli. Wu Xian, Luo Chen dan Bao Qingyun semuanya adalah tokoh terkenal di 4 dunia. Namun dibandingkan dengan Wu Xian, Luo Chen dan Bao Qingyun lebih terkenal. Kedua orang ini cukup legendaris. Semua orang mengambil tempat duduknya. Pertemuan ini diadakan di kota Luoshan dalam 10.000 wilayah iblis, dan lembah 10.000 iblis secara alami ingin melakukan perannya sebagai tuan rumah. 5 keluarga dari 10.000 lembah iblis. Klan naga terbang singa gila. Klan gunung terbelah babi. Kedua klan ini memiliki latar belakang yang paling kuat, terlihat dari fakta bahwa Xi Zhenghe dan Zhu Yunye adalah 6 malapetaka kaisar, dan Yin Haoxuan, Qi Yuanhua, dan Ma Gaoze adalah 5 malapetaka kaisar. Oleh karena itu, Xi Zhenghe dan Zhu Yunye adalah pemimpin saat ini. Saat ini, Xi Zhenghe tersenyum dan berkata, kali ini, kami memiliki tujuan yang jelas. Namun, kali ini, Sekte Kibao Liuli dan Tian Luo Senchao yang mengikat garis tersebut, jadi saya masih ingin mendengar arti dari itu. Sekte Kibao Liuli dan Tian Luo Senchao. Jendela ruangan penthouse sebesar itu terbuka dan angin sepoi-sepoi bertiup. Ada semua tokoh di ranah kaisar, dan tidak mungkin ada yang menguping. Misalnya, di atas loteng, ada seekor kucing abu-abu bersama dewa tua.
Banyak kaisar merasakannya, tetapi mereka dengan cermat memeriksa kucing abu-abu itu dan memastikan bahwa itu hanya kucing liar, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kata-kata si Zheng He jatuh, dan Tuan Luo Chen berkata, "Kalau begitu, izinkan saya membicarakannya dulu. 4 batas kita dipisahkan oleh pegunungan Qinghuang dari utara ke selatan, timur ke barat." Luo Chen perlahan berkata, "Tianluo Shencao kami menempati bagian utara alam Tianluo, dan juga dianggap berada di persimpangan dengan 10.000 Buddha. Sekte Qibao Liuli menempati bagian selatan perbatasan Wuling, dan juga berbatasan dengan 10.000 Buddha. Selama bertahun-tahun, tangan 10.000 Buddha telah terulur terlalu lama." Nada suara Luo Chen agak tidak puas, dan dia berkata, "Ajaran Buddha 10.000 Buddha sangat tajam, dan sangat sulit untuk dipahami, orang-orang. Di alam Tianluo dan alam Wuling, banyak seniman bela diri muda dengan kualifikasi yang baik dibawa pergi oleh 10.000 Buddha dan menjadi murid mereka. Masalah ini telah berlangsung selama ratusan tahun, dan ini juga merupakan kali terakhir kami Kaisar Tianluo memilih orang-orang berbakat untuk bergabung dengan tentara terlarang, dan kami baru saja menemukan masalah ini." Bao Qingyun mengangguk. 10.000 Buddha memiliki agama Buddha Mahayana. Misalnya, Dharma Welas Asih yang agung adalah salah satu dharma yang paling kuat dari 10.000 Buddha, dan kekuatannya tidak ada bandingannya. Dharma Welas Asih yang agung hanyalah salah satu dari dharma yang kuat dari 10.000 Buddha. Selama beberapa ratus tahun terakhir, banyak orang jenius telah melewati gerbang 10.000 Buddha, dan masing-masing menjadi botak. Beralih ke agama Buddha, dunia Wuling dan Tianluo kekurangan banyak Tianjiao. Sekarang tidak ada masalah. Namun, dalam puluhan ribu tahun, Kaisar Tianluo dan Sekte Qibao Liuli mungkin kekurangan orang yang tumbuh dewasa untuk membawa tripod, yang sangat merugikan stabilitas 4 alam. Masalah ini sangat mengancam Kaisar Tianluo dan Sekte Qibao Liuli. Namun, kuil Sengyang di alam Tianluo dan kebangsaan Wu di alam Wuling tidak terpengaruh karena tidak berbatasan dengan alam 10.000 Buddha. Adapun 10.000 lembah iblis. 10.000 lembah iblis didasarkan pada orc. Mereka tidak peduli dengan kejeniusan umat manusia. Bao Qingyun kemudian berkata, "Selain itu, kami telah menerima informasi yang dapat dipercaya. 10.000 kesulitan umat Buddha memimpin. Dalam beberapa tahun terakhir, dia adalah sosok puncak kaisar. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir, dia mungkin melangkah ke ranah kaisar. Dulu sangat sulit untuk menjadi orang di alam kaisar langit, maka 4 alam kecil Changsuan, Jinglong, Wuling, dan Tianluo mungkin harus menjadi alam tengah. Alam surga Tao telah lahir. 10.000 Buddha telah mempraktikkan ajaran Buddha secara luas. Saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan masuk agama Buddha. Setelah puluhan ribu tahun, bukankah keempat lingkaran kecil itu semuanya adalah anak-anak Buddha? Pada saat itu, 10.000 Buddha mengerahkan tangan mereka, dan 7 kekuatan emas lainnya di 4 lingkaran kecil. Saya khawatir, harus berafiliasi, dan kemudian 10.000 Buddha dapat menjadi kekuatan berlian. Pada saat itu, 4 alam kecil akan berganti nama dan diintegrasikan menjadi satu, menjadi alam tengah. Ini bukan lelucon. Bagaimana cara membagi apa yang disebut domain besar, menengah, kecil, besar, menengah, dan kecil dalam 10 batas Dharma kuno? Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa masing-masing kekuatan menguasai wilayah tersebut. Bagaimana berbagai kekuatan menguasai wilayah tersebut? Itu tergantung pada level figur puncak dalam kekuasaan. Jika ada seorang kaisar di 10.000 Buddha, keempat dunia kecil mungkin benar-benar berubah. Ini bukan kekhawatiran Bao Qingyun yang tidak berdasar, tetapi selama bertahun-tahun, seluruh dunia di Prancis Utara, banyak dunia kecil telah berevolusi menjadi dunia tengah, dan dunia tengah telah berevolusi menjadi dunia besar, semuanya berasal dari ini. Begitu kata ini keluar, semua orang merasakan tekanan yang luar biasa. Meskipun Sekte Qibao Liuli adalah kekuatan emas di Wuling, ia memiliki jaringannya sendiri di 4 bidang. Sekte Qibao Liuli sangat pandai mendapatkan informasi. Kata ini keluar dari mulut Bao Qingyun. Tentu saja, semua orang tidak berani mempercayainya. Kaisar, sosok-sosok di alam kaisar kahyangan yang ditempatkan di dunia besar langit dan bumi pada masa banjir dan kelaparan merupakan tulang punggung mutlak yang tidak bisa dianggap remeh, apalagi saat ini adalah era baru dan dunia baru. Para dewa tidak pernah mencapai puncaknya. Pada saat ini, kaisar secara alami lebih berharga daripada kaisar pada masa banjir dan kelaparan. Misalnya,
Alam kuno dari 10 hukum, selain alam sumber dari 10 hukum, memiliki 4 wilayah, alam utara, alam selatan, alam barat, dan alam timur. Di 4 wilayah ini, hanya ada beberapa lusin kekuatan tertinggi yang sebenarnya, di kekuatan tertinggi-tertinggi, ada sosok di alam penguasa Tao Zhenjun. Di bawahnya, ada kekuatan super, yang menguasai dunia besar dan berkedudukan di alam Dewa Tao. Selain 2 level ini, kekuatan level berlian adalah yang terkuat, dengan level Kaisar Surga. Jika 10.000 Buddha benar-benar dapat menghasilkan seorang Kaisar, ditambah kemampuan 10.000 Buddha untuk membantu orang, sungguh mustahil untuk mengatakannya dalam 10.000 tahun atau puluhan ribu tahun. Guru Luo Chen melanjutkan, kekuatan tuan rumah tidak dapat diprediksi. Para bodhisattva dan arhat yang duduk di atasnya juga sulit untuk dihadapi. 10.000 Buddha di masa banjir dan kelaparan adalah kekuatan berlian yang nyata. Keberadaan seperti itu kemungkinan besar akan dipromosikan ke kekuatan setingkat berlian lagi, karena orang lain memiliki latar belakang tersebut. Misalnya, jejak Kaisar Changye dan Bodhisattva Lingzhi ditemukan terakhir kali di reruntuhan Gunung Qinghuang. Kaisar Agung Changye berasal dari Sekte Changxuantian. Selama masa banjir dan kelaparan, Sekte Changxuantian juga merupakan kekuatan berlian, dan patriarknya adalah Kaisar. Bodhisattva Lingzhi berasal dari 10.000 Buddha pada masa banjir dan kelaparan. Pada saat itu, 10.000 Buddha juga merupakan kekuatan intan. Bahkan ketujuh bodhisattva adalah kaisar. Oleh karena itu, Sekte Changxuantian yang terletak di alam Changxuan dan 10.000 Buddha yang terletak di alam naga yang mengejutkan sekarang merupakan kekuatan emas, tetapi mereka juga sangat kuat. Seperti Tanah Suci Yanyu, Tianluo Senchao, Kuil Sengyang, Klan Wu, Sekte Qibao Liuli, dan Lembah Wanyao, artinya hampir dibandingkan dengan Sekte Wanfo dan Sekte Changxuantian. Si Zhenghe, Zhu Yunye dan yang lainnya mengerutkan kening saat mendengar ini. Ini bukanlah hal yang baik. Kini setelah era baru telah dimulai dan dunia baru telah terintegrasi, peluang besar dapat muncul kapan saja. Namun bahaya besar juga mungkin terjadi setiap saat. Ruangan agak sepi. Setelah beberapa saat, Yin Haoxuan dari klan ular perak Juji memandang Wu Xian dari klan Wu dan tidak dapat menahan diri untuk berkata, jika itu benar, seperti yang dikatakan oleh guru nasional Luo Chen dan Bao Qingyun, mengapa klan Wu harus berpartisipasi kali ini? Mendengar pertanyaan ini, Wu Xian tersenyum dan berkata, ada juga orang di klan Wu kami yang dibimbing oleh 10.000 Buddha, dan sejujurnya, hanya Lembah Wanyao, Tianluo Senchao, dan Sekte Qibao Liuli, takut mereka tidak dapat menelan Sekte Wanfo. Kami klan Wu memutuskan untuk mengambil bagiannya. Mengapa klan Wu? Untuk keuntungan, si Zhenghe lalu berkata, saya mengerti maksud Anda. Masalah ini memerlukan perencanaan yang detail. Tidak akan ada hasil dalam waktu singkat. Bahkan jika Tianluo Senchao, klan Wu, Sekte Qibao Liuli, dan Lembah Wanyao bersatu untuk menghancurkan Sekte Wanfo, bagaimana keempat pihak bisa bekerja sama? Cara mengerahkan pasukan dan jenderal, serta kepentingan setelah pemusnahan 10.000 Buddha, cara mengalokasikan, harus direncanakan dengan baik. Bao Qingyun kemudian berkata, jika kita mencapai kesepakatan, kita akan memberikan 6 poin kepada Sekte Qibao Liuli dan Tianluo Senchao, dan 4 poin kepada Lembah Wanyao dan klan Wu. Selain itu, setelah kehancuran nyata dari 10.000 Buddha, Sekte Qibao Liuli dan Kaisar Tianluo kami hanya bersedia memberikan 40% dan 60% keuntungan kepada 10.000 lembah iblis dan klan Wu. Tentu saja, jika klan Wu dan 10.000 lembah iblis bersedia berkontribusi lebih banyak, kita dapat memberikan lebih banyak manfaat. Tidak ada jalan keluar, meskipun 10.000 Buddha dan 10.000 lembah iblis hidup di alam yang sama, mereka dapat. 10.000 lembah iblis adalah kekuatan para orc. Penganut agama Buddha itu sederhana dalam membelanjakan manusia, tetapi terlalu sulit untuk membelanjakan hewan. Terlebih lagi, lembah 10.000 iblis didominasi oleh hewan, diikuti oleh manusia. Tidak peduli berapa banyak Buddha yang membantu orang, 10.000 lembah iblis tidak peduli. Orang Wu tidak berbatasan dengan 10.000 Buddha, dan mereka tidak peduli. Kali ini, klan Tianluo Senchao dan klan Qibao Liuli lah yang menyatukan wilayah Wanyao dan klan Wu, jadi wajar saja jika mereka harus mundur. Mendengar hal tersebut, beberapa tokoh besar di lembah Bansi tergerak satu demi satu. Ini adalah hal yang baik. Si Zhenghe segera berkata, baiklah,
kami akan melaporkan masalah ini ke beberapa leluhur. Kembalilah dan tunggu beritanya. Lain kali, kita akan membahasnya. Pertemuan sudah selesai. Orang-orang dari klan Wu, Sekte Tianluo Senchao, dan Sekte Qibao Liuli pergi satu persatu. Di ruang tamu yang besar, beberapa orang berkumpul. Bagaimana perasaan Tuan Li? Si Zhenghe memandang Li Baozong dan bertanya sambil tersenyum. Li Baozong ada di seluruh 10.000 lembah iblis, tapi dia mirip dengan Patriark ke-6. Semua orang sangat mempercayainya, meskipun dia bukan orc, tapi manusia. Li Baozong berpikir dengan hati-hati, kami telah hidup bersama 10.000 Buddha selama bertahun-tahun, dan tidak ada kontradiksi. Mereka membantu orang. Kami sebagian besar adalah orc, yang merupakan intinya. Jika kamu bergerak kali ini, akan ada kerugian. Tetapi kepentingannya cukup untuk dipertimbangkan. Li Baozong melanjutkan, dan, jika 10.000 Buddha benar-benar dikepung oleh kita berempat, kita juga harus menguasai sikap kuil yang suci, tanah suci bulan, dan Sekte Changsuantian. Jika dipikir-pikir, apakah mereka bertiga ingin melihat keempat pihak kita menghancurkan 10.000 Buddha? Jika kita mengambil tindakan, apakah kuil Sengyang, tanah suci Yanyu, dan Sekte Changsuantian akan ikut campur? Terutama Sekte Changsuantian, Changsan bertanya pada pria itu, tetapi seperti tuan rumah dari semua kesulitan, dia mungkin akan masuk ke dalam kaisar. Setelah keempat pihak kita bergerak, Changsan bertanya apakah dia tidak bodoh. Dia langsung melihat ada sesuatu yang mencurigakan di dalamnya, akankah dia bergerak untuk membantu 10.000 Buddha? Hal-hal ini perlu dipertimbangkan. Begitu perang dimulai, itu akan menjadi perang di 4 lingkaran kecil. Jika korbannya banyak, akankah kekuatan emas dunia kecil lainnya menginginkannya? Li Baozong menceritakan semua masalah di masa depan sebelumnya. Mendengar analisis Li Baozong, Yin Haoxuan dan Si Zhenghe segera berkata, apa yang dikatakan Tuan Li memang benar. Sebaiknya saya bertanya kepada beberapa kepala klan tentang masalah ini, dan Si Zhenghe berkata dengan serius, saya pikir mungkin Wu Yang, kepala keluarga dari klan Wu, Bao Jianfeng, kepala keluarga dari klan Qibao Liuli, dan Kaisar Tianluo Senchao, bersama dengan 5 leluhur kita, mungkin dapat membuat keputusan akhir. Itu terlalu banyak terlibat. Kekuatan emas, dan masih merupakan kekuatan berlian di masa banjir dan kelaparan, yang begitu mudah dihancurkan. Li Baozong melanjutkan, sebenarnya, aku punya kekhawatiran lain. Kekhawatiran lainnya, beberapa orang memandang Li Baozong satu demi satu. Li Baozong berkata perlahan, apa yang dikatakan Qibao Liu Lizong dan Tianluo Senchao memang sangat masuk akal. Sangat sulit untuk memimpin. Jika kita menjadi kaisar, pola 4 alam kita akan berubah. Tetapi apa yang mereka katakan adalah bahwa para pejuang dalam wilayah mereka sendiri dibawa pergi oleh gerbang 10.000 Buddha. Jadi saya selalu merasa bahwa alasan untuk memulai perang agak tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Si Zhenghe dan Zhu Yunye mengerutkan kening. Itu benar, namun keputusan akhir mengenai hal ini harus diambil oleh beberapa ketua marga. Kota Luoshan, ini adalah rencana rahasia, dan dimulai dari sini. Tetapi bagi kota Luoshan, bahkan orang-orang di kerajaan naga, mereka tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Di rumah Tuhan di kota Luoshan, Mu Yun membawa bola salju itu kembali ke balai kota. Mengenai mengapa bola salju muncul di sini, saya pikir Zhu Qingtao akan mengetahuinya. Di halaman, Mu Yun membuka sangkar dan mengeluarkan bola saljunya. Saat ini, pria bertubuh besar itu ditutupi rambut seputih salju dan penuh energi. Dia menatap Mu Yun dengan mata cerah. Kamu, apakah, Lu Qingfeng? Bola salju itu mengoceh. Mu Yun senang. Saya pikir orang ini mengetahui penyamarannya dan mengenalinya sebagai Mu Yun. Saya tidak menyangka orang ini mengenali Lu Qingfeng. Mu Yun merasa tidak ada orang di sekitarnya, dan kemudian berkata, bola salju kecil, bagaimana kamu bisa tertangkap? Di mana Mu Xuanfeng? Di mana Miao Xianyu ibunya? Pada masa itu, Xuanfeng kecil dan bola salju kecil tidak dapat dipisahkan. Satu orang dan satu hewan merasa bosan bersama sepanjang hari, dan perasaan mereka sangat baik. Snowball berkata dengan getir dengan raut wajahnya, Xuanfeng dan aku pergi keluar untuk mengambil obat bersama, tapi kami bertemu dengan seekor naga lilin dan terpaksa berpisah. Aku melarikan diri dengan cara yang kacau. Akibatnya, aku bertemu yang lain Teran yang kuat. Melihat saya terlihat bagus, saya ingin menangkap saya, dan saya terus berlari.
Saya melarikan diri sekitar beberapa bulan, dan akhirnya ditangkap oleh sekelompok orang ini. Mu Yun segera berkata, apakah kamu pernah berada di dunia kuno 10 Dharma? Ya, Snowball kemudian berkata, pada masa itu, kami datang ke dunia baru bersama wanita tua itu. Kemudian, saya tidak tahu mengapa, Ibu Meng dan Ibu Miao membawa Xuan Chen dan Xuan Feng ke dunia kuno 10 Dharma, dan kemudian melangkah maju langkah, mereka bergabung dengan lembah Xingyue. Mereka menjadi ramuan Tao di lembah Xingyue. Xuan Chen dan Xuan Feng telah mempelajari ramuan di lembah Xingyue. Lembah Xingyue, di mana? Melihat wajah bingung Mu Yun, Snowball tidak bisa menahan diri untuk berkata, lembah bulan bintang, di lingkaran bulan bintang. Lingkaran bintang bulan, Mu Yun benar-benar tidak tahu. Meskipun dia telah berada di dunia kuno Siva selama bertahun-tahun, dia awalnya berada di pegunungan King Huang, dan sekarang dia keluar. Saya tidak tahu banyak tentang situasi di luar 4 batas tersebut. Dia tidak tahu banyak, tapi beberapa orang tahu banyak. Bayangan abu-abu muncul diam-diam di bawah pohon kuno di halaman. Xiao Jiutian kembali. Berita besar benar-benar mengejutkan. Xiao Jiutian berkata dengan semangat, akan ada perang. Mu Yun memandang Xiao Jiutian dengan ekspresi terdiam di wajahnya, dan kemudian berkata, jangan katakan ini dulu, apakah kamu tahu batas bintang dan bulan? Xiao Jiutian tertegun, dan kemudian berkata, kamu tahu, alam bulan bintang, tanah lembah bintang bulan, di masa lalu, lembah bulan bintang adalah kekuatan tertinggi. Selain dari 10 alam sumber Dharma, di alam 4 wilayah dari 10 alam ketuhanan Dharma, yang tertinggi mutlak ada. Mu Yun lalu berkata, orang yang mengendalikan beberapa alam. Ya, Xiao Jiutian berkata dengan aneh, mengapa kamu menanyakan hal ini? Siapa pria beludru putih besar ini? Mu Yun kemudian berkata, di mana batas bintang dan bulan? Itu di Baiji Perancis Utara. Xiao Jiutian berkata langsung, 4 alam kecil adalah yang paling utara dari 100 alam hukum utara, dan alam bulan bintang adalah yang paling selatan dari 100 alam hukum utara, berdekatan dengan alam sumber dari 10. Hukum, Baiji dari Perancis Utara. Mu Yun agak bersemangat. Meng Zimo, Miao Xianyu, Mu Xuan Chen dan Mu Xuan Feng berada di Baiji Perancis Utara. Betapa ruginya, betapa beruntungnya. Dia berencana pergi ke dunia Jiwei untuk mencari ibu dan anak perempuan Jiwer dan Mu Yuyan, tapi dia datang ke dunia kuno Siva. Secara kebetulan, saya tidak menyangka Meng Zimo dan Miao Xianyu berada di Baiji Perancis Utara. Ini bagus. Mu Yun melihat bola salju dan bertanya, apakah ada orang lain selain mereka? Bola salju itu menggaruk kepalanya dan berkata, itu hilang. Awalnya, Meng Zimo, Miao Xianyu, Ye Xueqi, Xiao Yuner, Jiu Er, dan Bi Qingyu pergi bersama. Tetapi kemudian, Kaisar Siwandan membuat pengaturan untuk mereka, dan mereka merasa bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan pengaturan Kaisar Siwandan, dan masing-masing punya rencana sendiri, jadi semua orang berpisah. Snowball berpikir sejenak dan berkata, Ye Xueqi pergi bersama Mu Tianyan, Xiao Yuner pergi bersama Mu Yudan, Bi Qingyu pergi bersama Mu Zixuan, Jiwer. Ibu Jiwer kembali ke alam ekor 9. Permaisuri Zimo dan Permaisuri Xianyu datang ke dunia kuno 10 Dharma dan memuja lembah Xingyue setelah mendengarkan saran Kaisar Siwandan. Dikatakan bahwa alkimia lembah Xingyue cukup terkenal dan merupakan tempat yang bagus. Mu Yun tampak tercengang. Xueqi, Yuner dan Safir memilih untuk pergi sendiri dan berjalan keluar. Inilah yang tidak pernah diharapkan oleh Mu Yun. Mu Yun berkata lagi, apakah kamu tahu berita tentang Qin Meng Yao dan Ming Yuexin? Tahu-tahu. Snowball buru-buru berkata, Ibu Ming Yuexin sangat kuat. Qin Meng Yao juga sangat kuat, tapi aneh mendengar dia telah berubah. Qin Meng Yao, ini benar-benar dibangkitkan. Hati Mu Yun tergerak. Kehidupan dan kematian Qin Meng Yao telah mengkhawatirkan hatinya selama bertahun-tahun. Sekarang dia mendapat berita pastinya, Mu Yun akhirnya menghela nafas. Mu Yun sangat mengkhawatirkan keselamatan beberapa wanita. Meskipun dia tahu bahwa Siwandan membawa mereka pergi, dia tetap khawatir. Setidaknya, jangan khawatir tentang hal itu sekarang. Bagaimanapun, Mu Yun bahkan belum pernah tiba di Daofu Tianjun sebelumnya. Tinggal di wilayah Changyun di dunia kuno hukuman surgawi, dia hanya bisa memahami sedikit berita dari luar. Tetapi jika Zimo dan Xianyu berada di lembah Xingyue, sebagai kekuatan tertinggi dan teratas di dunia kuno 10 Dharma, harus memiliki kendali yang cukup atas berita dari dunia luar.
Melihat Mu Yun berjalan-jalan di halaman, dia begitu bersemangat hingga bola salju memiringkan kepalanya dan tampak curiga. Bukankah kakak tertua Lu King Feng Mu Yun? Mengapa kamu begitu peduli dengan istri Mu Yun? Mu Yun melihat bola salju dan berkata sambil tersenyum, ceritakan padaku apa yang kamu alami selama 10.000 tahun terakhir. Ya, Snowball mengangguk lalu berkata, tapi aku lapar. Aku akan mencarikanmu sesuatu untuk dimakan. Segera, halaman itu penuh dengan makanan lezat. Snowball membuka perutnya dan mulai makan. Dia menangis saat dia makan. Anak kecil, kenapa kamu menangis? Mu Yun tersenyum dan berkata dengan lega. Saya pikir Xuan Feng. Bola salju itu menyedot ingusnya dan memakan kaki panggangnya. Dia tidak dapat menemukanku. Dia pasti sangat cemas. Petik 2. Mu Yun terdiam. Tidak apa-apa. Kamu bersamaku sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu dalam bahaya. Adapun Xuan Feng, Mu Yun tidak tahu apakah Xuan Feng dapat selamat dari bahaya. Tapi sekarang di dunia baru ini, krisis apapun terjadi, Mu Yun hanya bisa berdoa agar putranya dapat mengubah peruntungannya. Paman Lu, aku tahu kamu sangat baik pada pamanmu, tapi kamu sangat peduli dengan istri pamanmu, tapi kamu tidak bertanya padaku apakah pamanmu punya ide. Mendengar ini, Mu Yun tercengang. Anak kecil, kamu. Mu Yun tertawa dan wajahnya pulih. Oh, pamanmu, Snowball berkata dengan penuh semangat, kamu. Bagaimana kamu bisa menjadi paman Lu? Mu Yun tersenyum dan berkata, melakukan sesuatu itu nyaman. Oke, ceritakan tentang pengalamanmu selama bertahun-tahun. Ya, Snowball makan, minum, dan berbicara. Mu Yun mendengarkan pengalaman dua wanita dan dua putra, dan hatinya terkadang tegang dan terkadang lega. Xiao Jiutian sedang berbaring di sisi pohon, menyipitkan mata, bosan, dan siap tertidur kapan saja. Ini adalah kabar dari istri Mu Yun yang tidak ada hubungannya dengan dia. Itu bukan istrinya, khawatir tentang Palu. Jauh di malam hari, bola salju penuh dan tidur nyenyak. Bulu seputih salju, dekat dengan Mu Yun, sepasang cakar menggenggam erat Mu Yun, karena takut Mu Yun akan kabur. Duduk di tangga halaman, melihat bola salju tertidur, Mu Yun tersenyum. Tinta ungu dan bahasa peri kini ada di lembah Xingyue, dan mereka telah menjadi figur kaisar. Setelah berpikir dengan hati-hati, dia meninggalkan Changlan dan tidak memasuki negara itu selama 4.000 tahun. Kemudian, ia berpindah dari dunia kuno hukuman surgawi ke dunia kuno 10 Dharma, yang tertunda selama lebih dari 2.000 tahun. Dia tidak membuat kemajuan, tetapi para wanita pasti telah membuat kemajuan. Mengetahui bahwa tinta ungu dan bahasa peri baik-baik saja saat ini, hati Mu Yun semakin lega. Sinya berada di dunia kuno hukuman surgawi, dan Jiwer berada di dunia kuno berekor 9. Sekarang Zimo dan Xianyu berada di dunia kuno 10 Dharma. Ming Yuexin telah kembali ke 5 dewa, dan ketenarannya juga meningkat. Qin Mengyao akhirnya dibangkitkan di lingkaran Phoenix, dan sekarang dia cukup terkenal. Berita ini membuat Mu Yun sangat senang. 9 hari, berita apa yang ingin kamu sampaikan? Mu Yun memandang Xiao Jiutian dan berkata sambil tersenyum. Oh, akhirnya pikirkan aku. Xiao Jiutian turun dari pohon saat itu, memutar pinggangnya, datang ke sisi Mu Yun, melihat bola salju, dan berkata dengan serius, aku telah berpikir sepanjang sore, dan akhirnya tahu siapa orang ini. Asahi, sejenis binatang buas. Namun, Cao Tian jarang terjadi, dan binatang buas memiliki temperamen yang buruk. Kamu aneh. Mu Yun tertawa dan berkata, ini adalah hewan peliharaan anakku. Aku selalu bersama anakku. Kurasa itu terpengaruh. Xiao Jiutian meringkuk mulutnya, satu demi satu. Ekspresi Mu Yun sangat menjengkelkan. Ayo, ceritakan padaku tentang berita yang kamu dapat. Xiao Jiutian duduk di tangga dan menceritakan apa yang dia lihat dan dengar di lelang Luoshan hari ini. Sekte Qibao Liuli dan Tian Luo Senchao. Mu Yun tidak dapat menahan diri untuk berkata, 10.000 umat Buddha sangat sulit untuk dipimpin. Apakah Anda benar-benar akan dipromosikan menjadi kaisar? Lalu siapa yang tahu? Xiao Jiutian segera berkata, 10.000 Buddha dulunya adalah kekuatan setingkat berlian. Kepala biara dan 7 bodhisattva semuanya adalah figur kaisar. Sekarang mereka jatuh. Sekarang kepala biara dari 10.000 kesulitan hanyalah puncak dari alam kaisar, tapi dijamin bahwa dia akan menerobos. Orang-orang botak ini yang paling menyebalkan. Xiao Jiutian mendengus, saya tahu bagaimana memperlakukan orang setiap hari.
Saya melihat Anda, anak muda. Saya pikir Anda ditakdirkan untuk menjadi Buddha. Lebih baik melarikan diri ke agama Buddha bersama saya. Jika Anda membuka mulut dan menutup mulut setiap hari, mendengarkannya sungguh menjengkelkan. Xiao Jiutian punya banyak keluhan tentang 10.000 Buddha. Apakah kamu pernah dihabiskan sebelumnya? Tidak. Apakah kamu begitu bersemangat? Petik 2 petik 2. Mu Yun kemudian berkata, tidak heran ada pertempuran besar dalam pelelangan ini. Ternyata, secara pribadi, beberapa pihak berkumpul untuk membahas bagaimana menangani 10.000 Buddha. Ini berita buruk. Begitu Si Fang benar-benar mencapai 10.000 Buddha, apa pendapatmu tentang Tanah Suci Yanyu, Sekte Changsuantian, dan Kuil Sengyang? Jika kalian berempat bersatu untuk menghancurkan 10.000 Buddha, bisakah kalian bersatu untuk menghancurkan kami? Sepertinya akan terjadi kekacauan di 4 alam. Xiao Jiutian segera berkata, bagaimana dengan itu? Ayo lari. Kedua istrimu berada di lembah Xingyue. Lembah Xingyue terletak di 10 dunia Dharma di masa banjir dan kelaparan, tetapi keduanya luar biasa dan tidak bisa diabaikan. Sekarang mereka masih kuat. Ayo pergi ke lembah Xingyue dan berlindung pada kedua istrimu. Jalankan palu. Mu Yun berkata langsung, yah, ini berantakan. Hanya ketika keadaannya kacau barulah kita mempunyai kesempatan untuk memancing di perairan yang bermasalah. Memancing di perairan yang bermasalah. Mu Yun kemudian berkata, jika kita benar-benar ingin berperang, Kaisar, Raja, dan Kaisar Daofu harus ikut serta dalam perang. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan di belakang. Xiao Jiutian melihat ekspresi tersenyum Mu Yun, dan dia hanya merasa dingin di tulangnya. Apa yang diinginkan orang ini? Melihat Xiao Jiutian, Mu Yun bertanya lagi, bisakah orang-orang besar itu pergi? Sudah hilang. Oke, Mu Yun tertawa dan berkata, hari ini, bunuh seseorang dulu. Bunuh siapa? Zhu Qingtao. Kata-kata Mu Yun jatuh, dan Xiao Jiutian tercengang. Bunuh Zhu Qingtao. Mengapa membunuhnya? Mu Yun sekarang adalah orang yang menyenangkan bagi Zhu Qingtao. Dia tinggal di rumah tuan kota. Membunuh Zhu Qingtao? Tidak ada alasan untuk tinggal di rumah tuan kota. Setelah berpikir sejenak, Mu Yun berkata, lebih baik kamu melakukan ini. Ada kaisar di rumah Tuhan. Jika aku pergi, aku mungkin akan menunjukkan kakiku. Tidak masalah, tapi apakah kamu sudah memutuskan? Benar-benar membunuh Zhu Qingtao? Ya, oke aku paham. Xiao Jiutian segera menghilang. Perasaan licik ini sungguh mengasyikkan. Mu Yun melihat bola salju yang memegang erat lengannya, tersenyum dan berkata, saya lega mengetahui bahwa itu sangat bagus. Sekarang saya tidak terburu-buru menemukannya sampai saya melakukan sesuatu di sini untuk meningkatkan kultivasi saya. Dia kini telah membuka lebih dari 300 Daofu, yang masih jauh dari 1000 Daofu, dan 1000 Daofu bukanlah pengejarannya. Begitu dia pergi mencari Zimo dan Xianyu, Mu Yun tahu bahwa kedua wanita itu pasti akan melindunginya, yang tidak baik untuk latihannya. Lebih baik bertarung di 4 batasan ini. Pada malam hari, di rumah Tuhan. Setelah hari yang sibuk, Zhu Qingtao kembali ke halaman rumahnya dan menghilangkan rasa lelahnya. Beberapa budak menawan datang menunggunya untuk mandi. Melihat salah satu wanita, Zhu Qingtao ingin melepaskan rasa lelah di hatinya, maka ia langsung menekan salah satu pelayan wanita, berbaring di sisi meja dan membiarkannya berbunyi. Wow, sambil menghela nafas lega, Zhu Qingtao merasa puas. Dari awal hingga akhir, selain wanita yang tertindas itu mengeluarkan beberapa suara, beberapa pelayan wanita lainnya berdiri di samping, menundukkan kepala, dan tetap diam. Zhu Qingtao berkata perlahan, lanjutkan. Beberapa pelayan wanita maju dan menanggalkan pakaian serta mencuci untuk mereka satu demi satu. Tapi saat ini, angin gelap menderu-deru.